mereka bukanlah sebuah organisasi yang, ingat ya, yang bisa mengatasnamakan seluruh ojek online ini ya, karena kita bisa melihat bahwa dengan adanya demo ini ada beberapa orang masih bisa menggunakan ojek online ya, dan ada beberapa orang yang masih bisa pesan makanan dan tidak ada masalah ya. Lihat ojol dan aplikatornya, kita melihat dulu kerjasama di bidang yang lain lah ya. Kita lihat boleh nggak ya, misalnya nih saya sama Mas Habibie nih, kita mitra nih ya, saya produksi pisang goreng ya, misalnya saya produksi pisang goreng karena bukan domain mereka ya kasarnya gini, yuk kalau mau ada di situ lu jadi aplikator, jangan jadi ojol ya, sama kayak pekerja dan pengusaha jol ya, dan ini nggak sehat. Kenapa ini nggak sehat? Ya karena sudah melewati batas. Ada batasan yang sebenarnya tidak boleh dilewati, tapi ya sorry to say, dan ojek pangkalan dia hanya nunggu ya. Kalau ada yang ya sudah itu sadar posisi bahwa oke, saya ojek online. Saya mau pendapatan saya lebih besar. Ya sudah, saya bikin aplikator gitu, jadi aplikator, silakan gitu. Jangan masih tetap mau jadi ojek online. Halo kawan-kawan dan teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibie bersama Wakil Ketua Umum sekaligus juru bicara Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnedi. Yep. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan memperbincangkan tentang ojek online. Nah, baru-baru ini kan ojek online yang mengatasnamakan Garda Indonesia ini menggelar aksi. Dalam aksinya itu setidaknya ada 5 tuntutan, Bang. Nah, tuntutan pertama ini menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu regulasinya Permenhub PM atau PM nomor 12 tahun 2019 dan Kepmenhub atau KP nomor 1001 tahun 2022. Nah, apakah sejauh ini tidak ada sanksi yang tegas, Bang, sehingga mereka memberikan tuntutan untuk sanksinya dipertegas begitu? Ya, terima kasih ya Mas Habibie. Kita tuh kalau bicara pelanggaran, sesuatu bisa dinyatakan melanggar itu tentu bukan pihak, misalnya apa tadi, teman-teman organisasi Garda Indonesia, ya, ojol ya, yeah, di mana mereka bukan pihak yang bisa menyatakan itu pelanggaran atau tidak ya. Yang bisa menyatakan itu melanggar atau tidak ya pihak yang memang punya kewenangan untuk mengatakan itu. Jadi tuntutan mereka ya diterima saja dan biarkan pihak yang berwenang yang bisa menilai apakah terjadi pelanggaran atau tidak ya, perusahaan ojol ini ya, apakah ini, ya, atau operator ini melanggar atau tidak ya. Dan ini sah-sah saja yang namanya orang menyampaikan pendapat ya. Ingat ya, menyampaikan pendapat bukan memaksakan pendapat. Kalau menyampaikan pendapat ya didengar oleh pemerintah, didengar oleh yang punya kewenangan, tinggal nanti di-challenge apakah benar pihak aplikator ya bahasanya ya, ini melanggar atau tidak ya. Jadi kita serahkan nanti, biar nanti dinilai oleh pihak yang berwenang. Begitupun nanti kalau sampai masuk ke wilayah DPR dan kepala daerah kan tuntutan ini kan ada di beberapa daerah ya. Ya misalnya kalau kepala daerah ya mereka hanya bisa menerima dan nanti akan meneruskan ya, begitupun dengan pihak DPR. Jadi ya kita tunggulah
apakah benar melanggar apa tidak kan? Itu sih. Nah, ini tuntutan kedua ini meminta DPR ya, khususnya Komisi 5 itu untuk melakukan RDP, Bang, rapat dengar pendapat. Ini harus gabungan bersama dengan Kementerian Perhubungan, kemudian Asosiasi Ojol, kemudian ada aplikator. Nah, ini kemarin itu kan sebenarnya sempat ramai juga yang ada aturan dari Kemenaker. Nah, ini kan dalam tuntutan ini Kemenaker ini tidak dilibatkan, tapi RDP-nya ini hanya Kemenhub, Asosiasi dan aplikator plus Komisi 5 DPR. Bagaimana tanggapan Bang tadi? Ya memang kan gini, pandangan dan pendapat orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Apalagi kita bicara mengenai organisasi, misalnya ojol. Itu kan sama seperti organisasi-organisasi lain, ada organisasi buruh dan segala macam. Itu kan adalah sebuah wadah yang diperbolehkan di negara ini, tapi mereka bukanlah sebuah organisasi yang, ingat ya, yang bisa mengatasnamakan seluruh ojek online ini ya. Karena kita bisa melihat bahwa dengan adanya demo ini, ada beberapa orang masih bisa menggunakan ojek online ya. Dan ada beberapa orang yang masih bisa pesan makanan dan tidak ada masalah ya. Jadi ketika ada usulan untuk RDP, tinggal dari dari pihak DPR harus melihat perlu apa tidak ya. Apakah perlu harus sampai sebegitunya untuk menangani ini, atau hanya perlu ditangani oleh lembaga terkait saja gitu kan? Karena kalau semua harus diselesaikan atau dibawa ke DPR untuk RDP, ini bisa setiap hari akan ada lagi permintaan seperti ini, dan mereka akan bilang bahwa kenapa organisasi ojol boleh, kami tidak boleh gitu ya. Jadi DPR pun tentu tidak melihat, tidak serta-merta langsung oke, setuju dan membuat RDP ini kan, karena melihat kepentingannya saja, urgensinya ya, dia harus dilihat bahwa apakah ini pantas dibawa ke RDP apa tidak perlu gitu ya. Dan ini kan baru tuntutan ya, keinginan ya, jadi sah-sah aja, nggak ada masalah. DPR pun harus memikirkan jangan sampai ini jadi efek negatif bagi DPR ketika apa-apa diterima, apa-apa langsung dibikin RDP, nanti semua pihak akan meminta hal yang sama. Nah, ini proses berjalannya sistem di pemerintahan bisa terganggu karena tidak melalui mekanisme yang seharusnya gitu kan. Jadi kan ada mekanismenya, itu ikutin itu dulu. Kalau mekanismenya sudah tidak ada, baru mengadulah ke DPR gitu. Jadi jangan apa-apa langsung ke DPR juga. Tapi ini sudah direspon sama DPR, siap melakukan pembahasan segera oleh mereka. Nah, ini Bang, berikutnya ini kan mereka juga menuntut agar potongan dari aplikator ini maksimal hanya sebesar 10%. Nah, kira-kira bagaimana Bang? Mau 10%, mau 5%, mau 15%, jika itu sudah diatur ya di dalam aturan, maka patokan kita semua itu hanya itu ya. Di aturan. Kalau ada yang lebih dari itu, ya tentu perlu dipertanyakan dan perlu dilaporkan. Apakah ada mekanisme untuk melaporkan hal itu? Ada, ya. Dan teman-teman ojol juga ngerti ya, pasti organisasi ojol itu pasti ngerti harus kemana mereka melaporkan hal ini. Ya, nggak ada masalah. Ya pokoknya kalau ada yang melanggar, ya siapapun itu, mau ojolnya, mau aplikatornya, ya ada sanksinya lah. Nggak ada masalah. Kemudian tuntutan yang keempat ini meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program, misalnya program Aceng, kemudian program slot hemat dan program prioritas. Karena program-program itu sejauh ini dinilai oleh para ojol merugikan bagi mereka ini, Bang. Ya, jadi gini. Ini kita harus menyadarkan ya, atau memberikan informasi yang selalu saya mengatakan sadar posisi ya.
bahwa ada hal-hal yang memang domainnya ojol, ada hal-hal yang domainnya dari aplikator ya. Boleh nggak ya yang namanya mitra? Ini kan mitra, mereka ini mitra ya. Mitra ini yang mengatur bagaimana berbisnis ya mitra yang lain gitu. Boleh nggak? Jadi kita jangan jangan dulu lihat ojol dan aplikatornya. Kita melihat dulu kerjasama di bidang yang lain lah. Ya, kita lihat boleh nggak? Ya, misalnya nih, saya sama Mas Habibie nih, kita mitra nih, ya. Saya produksi pisang goreng, ya. Misalnya saya produksi pisang goreng, Mas Habibie misalnya yang penjualnya. Boleh nggak Mas Habibie memaksa saya untuk tidak bikin pisang goreng, tapi bikin tempe goreng? Nggak boleh. Ya nggak bisa kan? Artinya setiap pihak itu harus menghormati pihak yang lainnya. Artinya ketika ojol mau ya bekerja sama ya bermitra dengan aplikator, artinya mereka sudah harus tahu bahwa aplikator itu punya strategi ya marketing sendiri ya. Dia punya yang namanya, kalau jangankan aplikator ya, di semua perusahaan itu pasti ada yang namanya diskonnya, ada yang namanya program ini yang murah, program itu, program yang lain. Dan itu kita bisa melihat di tempat lain pun ada gitu ya. Nah, jadi saling menghormati aja bahwa memang sudah ketentuan dari aplikator itu. Selama itu tidak melanggar aturan ya, dan itu masih domainnya ya aplikator untuk mengembangkan bisnis, ya jangan dicampur oleh pihak lain gitu. Makanya saya mengatakan kita harus sadar posisi, jangan juga kelewat batas. Jangan sampai ada hak orang lain ya itu dilanggar tapi mengatasnamakan hak kita gitu. Nah, itu yang saya lihat banyak terjadi di kita. Dan untuk yang tadi ya, tuntutan tadi itu sebenarnya sudah masuk ke ranah bisnis pihak lain yang sebenarnya tidak perlu mereka masuk gitu. Oke, nah yang terakhir ini menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil. Nah, mereka menganggap adilnya itu dengan melibatkan para ojol ini, kemudian regulator, pemerintah, kemudian ada juga YLKI Bang, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, ini mereka itu menuntut agar pelibatan untuk mereka terkait layanan makanan dan pengiriman barang. Karena kan ojol ini bukan hanya narik untuk penumpang, mereka juga ngirim makanan, ngirim barang juga. Ya, sebenarnya kan sama aja, ya. Kita harus melihat dasarnya dulu nih. Dasarnya adalah mengantar sesuatu dari tempat A ke tempat B. Yang membedakan adalah yang tadinya orang, sekarang makanan, ya kan? Tapi fungsinya sama. Ya. Siap-siap. Ya, fungsinya sama. Sama dengan poin yang tadi. Itu yang saya bilang bahwa jangan terlalu masuk pada wilayah yang bukan wilayahnya. Ya. Kalau sampai itu mereka masuk wilayah itu, pertanyaan saya, siapa yang mewakili ojol untuk terlibat di dalam situ? Apakah semua kan nggak mungkin? Apakah semua? Nggak mungkin kan? Yang ada jadinya nanti akan ada organisasi ojol A, organisasi ojol B, organisasi C, malah bermunculan saling hantam-hantaman, ya. Ini terjadi kenapa? Karena bukan domain mereka, ya. Ya kasarnya gini, yuk kalau mau ada di situ, lu jadi aplikator, jangan jadi ojol. Ya sama kayak pekerja dan pengusaha.
boleh nggak pekerja? Ini kan mitra ya, ini kan mitra ya. iya. Sedangkan pekerja dan pengusaha saja, pekerja tidak punya kewenangan untuk mengatur bisnisnya si pengusaha gitu kan. Apalagi mitra gitu ya. Mitra, bagaimana bisa mitra sampai mengatur? Kalau begitu bisa nggak si aplikator ini mengatur hidupnya ojol? Mau nggak mereka? Ya dong, ini kan hidupnya aplikator mau diatur, ya. Boleh nggak aplikator mengatur hidupnya ojol? Itu satu. Yang kedua, nanti kalau itu pun ada, siapa yang menjadi wakil dari pihak ojol itu untuk terlibat di dalam urusan bisnis aplikator? Yang ada ribut nanti, ya. Yang ada ribut, yang akhirnya membangun gap antara ojol, ya. Dan ini nggak sehat. Kenapa ini nggak sehat? Ya karena sudah melewati batas. Ada batasan yang sebenarnya tidak boleh dilewati, tapi ya sorry to say, tapi karena berpikirnya sudah mungkin ya karena di era kebebasan ini akhirnya berpikirnya sudah sangat bebas, sehingga mereka tidak lagi sadar posisi bahwa mereka itu mitra dari aplikator, gitu kan. Maka saya bilang kalau mau jadi aplikator jangan jadi ojol, bikin aplikator, gitu. Siap Bang, masuk. Nah ini kita flashback sedikit ya Bang. Sebelum ada tuntutan ini, sebenarnya sudah ada tuntutan status mitra itu ojol menginginkan dirubah menjadi pekerja. Nah itu langsung direspon oleh aplikator. Kalau misalnya mitra ini jadi pekerja, akan ada 90% ojol kehilangan pekerjaan. Nah ini tanggapan Bang Teddy seperti apa? Ya bener. Ya kenapa gini? Kalau you mau jadi pekerja, ya bukan mitra, itu pertama nih. Pertama, maka you harus ubah regulasinya, ya. Kalau semua mitra dijadikan pekerja, maka rusak tatanan kita karena semua mitra nanti akan jadi pekerja, bukan hanya ojol ya. Ya kita bicara bikin aturan ini kan bukan hanya satu skup, ya. Sebuah aturan itu berlaku untuk seluruhan. Jadi kalau mitra jadi pekerja, maka seluruh mitra jadi pekerja. Berantakan nih. Berantakan nih sistem, ya. Kedua, kalau mitra jadi pekerja, maka harus ada target, gitu. Target dari perusahaan. Target perusahaan apa? Misalnya, you mau jadi pekerja, pendapatannya 5 juta, ya. Artinya ditargetkan oleh perusahaan, you sebulan minimal harus dapat 20 juta. Oke? Sanggup nggak? Kenapa 20 juta? Ya karena perusahaan pertama harus untung, kedua dia harus membiayai macam-macam, ya. Karena kalau makanya saya bilang tadi sadar posisi, you jangan hanya berpikir lu sebagai ojek ya misalnya. Oh dapat duit segini untuk keluarin segini. Enggak, karena kalau perusahaan berpikirnya bukan itu. Belum bayar THR-nya, belum bayar macam-macamnya, ya belum membiayai office-nya, dan tentu namanya pengusaha harus dapat untung kan. Nah, berani nggak dia 20 juta sebulan, target 20 juta. Yuk kita bayar 5 juta tapi yuk harus dapat 20 juta. Maka benar kata aplikator, 90% akan nolak dan akan kehilangan pekerjaan. Karena kalau berpikir, ya kalau saya jadi jadi pekerja mitra dengan 20 juta saya bisa dapat misalnya nih 15 juta di kantong. Oke. Tapi kalau saya jadi pekerja saya dapat 20 juta, cuma 5 juta saya dapat. 15 di store ke aplikator. 15 store ke itu. Mau nggak? Belum tentu mau. Makanya saya bilang organisasi ini tidak mewakili keseluruhan ojol. Belum tentu semua ojol akan mau gitu kan. Akan mau dengan syarat itu. Belum tentu semua ojol mau menjadi pekerja, ya. Karena kalau jadi pekerja, ya harus terikat. Misalnya masuk jam 7, pulang harus jam
5 misalnya gitu ya, misalnya ya. Harus jam kerja harus segini, harus berbagai macam lah, harus ngasih tahu posisi, harus apa namanya, harus siap ditempatkan dimanapun misalnya gitu. Iya. Kalau ini kan sekarang dimanapun dia habis ngantar penumpang kemana bisa dapat lagi kan. Nah kalau nanti akhirnya dibikin area, ya setelah you nganter, lu nggak akan dapat apa-apa, lu harus balik lagi ke stasiun lu gitu kan. Itu tentu akan merugikan para ojol sendiri. Makanya tuntutan-tuntutan itu belum tentu bisa disepakati oleh seluruh ojol, karena organisasi ojol itu tidak mewakili seluruh ojol. Dia hanya mewakili anggotanya saja, ya, anggotanya saja, dan apa namanya, itu permintaan itu agak sulit, dan saya setuju bahwa 90% akan sulit untuk tercapai ya, karena kita tahu kan para ojol berpikirnya matematika aja. Ya, saya dapat 5 juta, tapi saya harus targetin segini. Ya mendingan saya tanpa jadi pekerja tapi saya lebih dapat dari 5 juta kan. Ini kan tergantung you mau rajin apa enggak. Masa lu nggak rajin terus dapetin 5 juta tiap bulan? Rusak gitu kan. Itu sih. Nah, ini memang apa kata Bang Teddy ini bisa dibenarkan ya, karena belum mewakili. Ini ada beberapa organisasi lain yang menuding Bang bahwa demonstrasi kali ini itu bermuatan politik dan ada bisnis terselubung katanya. Kira-kira gimana tuh Bang? Kita bisa lihat kan, sesama bekerja yang sama, punya organisasi yang berbeda-beda dan punya pandangan yang berbeda. Ya, belum apa-apa saya sudah berbeda. Yaitu, makanya saya selalu bilang semuanya itu harus sadar posisi bahwa jangan melampaui posisi you sebagai mitra. Kalau sudah melampaui dari itu, maka akan ada pertentangan. Semua organisasi itu akhirnya punya pemikiran masing-masing yang tentu tidak akan sama. Jadi jangan berpikir dulu dengan aplikatornya. Antar sesama organisasi aja itu pasti akan saling bertentangan. Iya, benar. Karena semuanya punya kepentingan. Ya. Si organisasi ojol, walaupun namanya ojol ya. Ojol A, pasti dia punya kepentingan. Pasti dia punya pemikiran, pimpinannya pasti punya pemikiran. Belum tentu pemikiran pimpinan itu sama dengan yang lain. B pun begitu. Nanti akan ada C, akan ada D. Dan boleh saja, karena kan yang namanya orang berorganisasi sah di negara ini kan. Dan ini sudah sebagai sebuah jawaban adalah gini. Ini penting ya. Ketika kalian tidak sadar posisi, kalian sudah melampaui dari kewenangan kalian, maka yang ada adalah kepentingan, ya. Kepentingan yang memang bukan untuk ojol itu sendiri, ya. Karena kepentingan itu akan membawa kepentingan organisasi-organisasi, dan sudah terbukti belum apa-apa, belum ada kuenya, sudah berantem duluan gitu kan, sudah berbeda duluan. Nggak akan pernah benar kalau tidak sadar posisi. Baik. Nah, ini kita mulai ke isu yang sedang ramai juga nih Bang, terkait ada isu lah merger atau Grab ini mencaplok Gojek. Nah, kira-kira tanggapan Bang Teddy seperti apa? Ini disebut-sebut bakal apa ya? Ada monopoli pada perusahaan ride hailing atau perusahaan ojol ini. Kalau satu yang menguasai ini kan bisa ngatur semua gitu kan Bang. Nah, kira-kira tanggapan Bang Teddy gimana nih? Ya begini nih, orang ada nggak di negara ini ya, orang mau merger itu dilarang. Itu kan bagian dari bisnis ya. Bagaimana caranya supaya ini tetap jalan? Gue merger. Misalnya perusahaan A dan B, mereka sama-sama mengatakan kita kalau masing-masing
ini kita mati bareng-bareng nih, misalnya nih ya, maka kita harus merger supaya kita jadi kuat lagi gitu kan. Itu bukan sebuah tindakan yang diharamkan di negara ini ya. Toh kalaupun mereka merger, itu mereka tetap harus patuh pada aturan di negara ini kan ya. Mau ada satu aplikator, mau dua, mau tiga, toh tidak akan jauh dari aturan di negara ini. Kita lihat ke belakang lah. Awal-awal dulu yang muncul cuma Gojek misalnya ya. Awal-awal kalau nggak salah Gojek ya di Indonesia. Ya. Tidak ada yang namanya yang lain ya. Ada yang namanya Maxim, apapun lah ya. Bahasanya InDrive, Grab dan segala macam. Kenapa nggak ada yang bilang nggak bisa, harus ada lagi perusahaan lain, harus ada lagi aplikator lain, nggak boleh hanya Gojek gitu. Nggak ada kan yang bilang begitu kan, nggak ada kan yang teriak begitu, nggak ada yang bilang monopoli kan. Jadi nggak bisa misalnya nih, saya belum tahu. Misalnya ada organisasi, ini baru misalnya ada organisasi ojol yang menolak, menolak untuk merger perusahaan itu. Nah itu kalau sampai ada, itu udah muatan politik ya. Bukan, udah melanggar batasnya, udah keterlaluan gitu. Karena itu kan kewenangan mereka loh gitu. Bukan wilayahnya lagi gitu. Itu kalau ada ya. Jadi nggak ada masalah mau dia merger dari dua aplikator menjadi satu, mau 3 aplikator menjadi satu, itu nggak ada masalah di negara ini. Toh ada aturannya kan? Siap. Oke Bang, mungkin ini yang terakhir terkait dengan kira-kira gimana sih menjaga keseimbangan, keberlanjutan antara aplikator dengan ojol ini kira-kira. Baik nanti keberlanjutan mitranya dan kesejahteraan para ojol ini juga kira-kira gimana menurut? Ya sebenarnya kalau masing-masing menghormati kewenangan masing-masing, hak masing-masing. Kalau masing-masing menghormati kewenangannya itu akan berjalan kok, nggak ada masalah ya. Jadi ini timbul ketika sudah ada baik pihak ojol maupun aplikator ya. Misalnya gini, pihak aplikator melanggar aturan yang harusnya misalnya cuma 10% jadi 15%. Artinya kan sudah melampaui kan kewenangan. Akan ada masalah ya. Begitupun sebaliknya, misalnya ojol ya, ojol mengintervensi kebijakan perusahaan misalnya gitu kan. Nah, itu akan ada masalah, itu tidak akan harmonis ya karena ada pihak yang melampaui dari kewenangannya. Jadi semua itu akan berjalan dengan baik jika semuanya sadar posisi dan menghormati yang namanya kewenangan masing-masing. Jadi kita harus lihat ya, ini kan perkembangan zaman ya. Kita melihat dulu itu zaman dulu becak, gitu kan. Dulu becak semua gitu kan. Lalu tiba-tiba berganti teknologi ada lagi, akhirnya mulai ganti dengan bajai kalau nggak salah ya. Itu ada masalah. Wah, becak pada mempermasalahkan, wah ini kenapa harus ada bajai sih gitu kan? Ini kan bisa merugikan kami gitu ya. Tapi karena memang tidak bisa menahan laju perkembangan teknologi dan segala macam, akhirnya beca itu digusur sama bajai tadi. Lalu akhirnya yang tukang beca ini karena sudah tidak bisa menahan perkembangan, akhirnya dia jadi tukang bajai tadi. Supir bajai. Nah, artinya dia mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya. Yang tadinya dia menolak, akhirnya dia ke bajai. Dalam perjalanan, ya, bajai, tiba-tiba ada angkot, ya. Nah,
Awalnya juga begitu. Bajai pasti akan komplain. Wah, kalau gara-gara ada angkot ini Bajai gimana nih? Ya. Kita usahanya bakal mati, bla 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 blanya. Tapi kan protes-protes itu akhirnya tidak bisa menghentikan. Ya. Akhirnya apa? Bajainya jadi supir angkot. Gitu. Iya. Masuk lagi. Karena ada supir angkot, ya. Ternyata itu merugikan si Bajai kan. Lama kelamaan muncullah namanya ojek. Ojek itu akhirnya menggerus pendapatan dari si angkot. Sempat ribut lagi. Akhirnya itu berjalan. Ada sebagian supir angkot yang jadi tukang ojek. Kalau itu ojek pangkalan kan namanya kan. Dia hanya di pangkalan-pangkalan. Lalu muncul lagi kemudian, ya muncul yang namanya karena perkembangan teknologi ada namanya ojek online, ojol. Nah kalau ojol ini saya mengalami bagaimana ojek pangkalan melarang ojek online masuk, ya. Jadi ketika saya sempat waktu itu mau kemana, saya naik ojol gitu kan, karena baru-baru pengen nyobain gimana sih ojek online. Itu ojek online itu datang ke rumah saya itu dia nggak pakai baju ojek online, dia pakai baju biasa. Dia bilang, "Bang, saya takut bang nanti ojek pangkalan digebukin sama ojek pangkalan." Ini memang kejadian kan di mana-mana waktu itu ojek online kan digebukin kan, ada yang digebukin, ada yang ditolak, ada yang diusir gitu. Nah saya bilang jangan takut, saya bilang pakai aja. Nanti kalau sampai ojek pangkalannya macam-macam, ya kita lawan, saya bilang gitu kan. Ya saya berani kan di wilayah saya lah gitu ya. Dan itu terjadi di mana-mana kan. Tapi lama-lama, ya lama kelamaan, akhirnya tidak bisa menahan yang namanya kemajuan kan. Akhirnya ojek online semakin banyak, ojek pangkalan semakin kurang, dan ojek pangkalan akhirnya jadi ojek online. Gitu. Nah, ini transformasi ini adalah bagian dari perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Makanya kalau balik lagi ke aplikator dan ojek online harus hormati yang namanya aplikator. Karena dengan perkembangan zaman ada aplikator adalah namanya ojek online gitu, ya. Yang kalau zaman dulu pendapatan ojek pangkalan dia hanya nunggu, ya. Kalau ada yang penumpang yang nyamperin dia kan ke pangkalan kan, baru naik. Nah kalau ini dengan aplikator dia nggak perlu di ojek pangkalan, dimanapun dia berada dia akan dapat penumpang. Ya tinggal nyalain aplikasi. Dia nyalain aplikasi. Nah inilah yang harus saya bilang, harus belajar dari sejarah juga. Dan ojek online juga harus tahu bahwa dulu pun mereka itu dihalangi karena kemajuan teknologi, mereka dihalangi kan oleh ojek pangkalan kan. Sekarang akhirnya mereka jadi besar. Jadi besar dari mana? Ya karena ada aplikator. Makanya harus saling menghormati yang namanya ojek online, menghormati karena yang tadinya mereka ojek pangkalan sekarang yang mungkin pendapatannya ojek pangkalan misalnya sehari cuma 25.000, dengan ojek online sekarang mereka bisa dapat 300-500 ribu misalnya kan. Ya sudah, itu sadar posisi bahwa saya ojek online, saya mau pendapatan saya lebih besar, ya sudah saya bikin aplikator gitu, jadi aplikator silakan gitu. Jangan masih tetap mau jadi ojek online tapi mau ngatur seolah-olah dia adalah aplikator gitu. Nah, ini yang selalu saya ingatkan ya, harus sadar posisi, lihat sejarah juga bahwa sama-sama saling menguntungkan, sama-sama saling membantu. Jangan hanya lihat hari ini, tapi lihatlah kemarin bagaimana yang tadinya cuma dapat 20.000, 25.000 sekarang bisa dapat 500.000. Itu sih sadar posisi. Oke. Mungkin itu
perbincangan kita di program Persepsi. Terus ikuti perbincangan menarik kita dengan isu-isu yang hangat di channel Partai Garda Republik Indonesia. Salam.